sudah more than enough to send the message, the warning gitu kan. Jadi kita save di 5 menit pertama, bahkan 3 menit pertama kita udah tahu apakah itu terjadi. Selama ini kan enggak. Yang tentu masyarakatnya harus dilibatkan. Masyarakat sendiri itu juga yang melakukan bahaya dan bagaimana cara menghindarinya. Melakukan antisipasi bencana tidak bisa dari hanya satu pihak, ya, baik itu sebagai subjek maupun sebagai objek. Demikian pun dari PVMBG Badan Geologi ini kan dari Kementerian SDM, kita berkoordinasi di bawah koordinasi dari BNPB, ada juga BMKG, ada juga kementerian lain. Nah, ini mempunyai tugas dan perannya masing-masing dalam antisipasi bencana ini. Kenapa di kita terjadi bencana? Karena Indonesia itu merupakan ring of fire, ya, seperti tadi di awal. Kemudian juga merupakan pertemuan 4 lempeng, ya, dari India, Australia maupun Eurasia maupun Pasifik. Nah, tentu konsekuensinya akan muncul namanya gunung api, akan muncul namanya gempa bumi. Dan hasil pertemuan lempeng juga membuat morfologi yang bergelombang, yang secara meteorologi juga curah hujannya cukup tinggi. Nah, ini kalau berinteraksi, ya tentu ada konsekuensinya dari kondisi geologi tersebut. Salah satu indikator kalau kita bicara mitigasi adalah sudah diterapkannya Perda Building Code, yaitu Building Code bagaimana keamanan suatu bangunan terhadap suatu bencana, misalnya terhadap gempa. Nah, lebih berat lagi kalau kita bicara terhadap tsunami, artinya bangunan yang ditetapkan sebagai tempat evakuasi untuk tsunami, misalnya untuk masyarakat pada saat menjelang akan ada tiba tsunami, harus aman dan kuat terhadap gempa dan tsunami. Artinya kekuatannya harus dipertimbangkan. Itu salah satu bentuk mitigasi. Tapi ada juga bentuk-bentuk mitigasi harusnya yang ramah, ya. Ramah misalnya tidak hanya mitigasi seperti struktural seperti itu, tapi kita misalnya berbagi misalnya ecosystem based mitigation, yaitu misalnya membangun misalnya bagaimana peran dari green belt untuk mengurangi dampak berbagai bencana, misalnya abrasi, kemudian mengurangi energi dari tsunami, misalnya seperti itu. Untuk membangun ketangguhan suatu bangsa, itu tidak hanya masyarakat diminta tangguh, tidak hanya masyarakat diminta responsif, tapi tolonglah infrastruktur betul-betul mempertimbangkan aspek mitigasi bencana. Artinya apa? Mengurangi kerentanan dengan meningkatkan
kekuatan bangunan, fasilitas yang memadai, dan sebagainya. Itu kurang lebih ya pentingnya mitigasi. Yang paling dominan adalah kita mempunyai program namanya tanggap darurat. Jadi begitu ada kejadian atau sebelum kejadian kita sudah mengirimkan tim ke lapangan ya. Kemudian juga kita dominan atau banyak pekerjaan berupa rekomendasi. Nah ini sangat penting ya. Dari hasil survei, collecting data dari PVMBG ini hasilnya berupa rekomendasi yang disampaikan ke daerah agar masyarakat terhindar dari bencana. Harus ada program yang menerus ya. Jadi baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun koordinasi yang menerus antara kementerian lembaga dan koordinasi juga dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Nah ini yang harus dan ini sedang terus diperbaiki ya. Kita punya gerbang terdepannya adalah dalam ini untuk hilir ini adalah BNPB. Kita mensupport data maupun skenario untuk BNPB penanganan ya, baik pra bencana, saat bencana maupun sudah bencana di lapangan. Jadi memang bencana itu kan datangnya sewaktu-waktu, tidak janjian ya. Ketika terjadi bencana dengan adanya desa tangguh bencana ini, maka masyarakat yang kena bencana sudah otomatis bisa mandiri. Bagaimana ancaman bahaya di situ, mereka sadar bahwa itu rawan bencana. Nah setelah itu rawan bencana, maka mereka akan tumbuh sendiri. Wah kalau begitu saya harus bertindak dong. Kalau begitu saya harus melaksanakan kesiapan. Iya, mari kita arahkan sekarang. Segitu itu aja. Di Kabupaten Nganjuk ini kan terkenal dengan kota angin, sehingga pada saat hujan yang lebat mungkin diiringi dengan angin yang kencang, ini banyak pohon yang tumbang. Selain itu juga ada kekeringan. Di Kabupaten Nganjuk ada satu desa yang mengalami kekeringan, yaitu di wilayah utara. Kemudian yang terakhir adalah kebakaran hutan dan lahan. Dari 264 desa dan 20 kelurahan, sehingga ada 284 desa kelurahan. Ini
setelah ada kajian risiko bencana kemarin ada 100 desa yang rawan bencana. Dan itu sudah kita lakukan pembentukan desa tangguh bencana yang sebanyak 64 desa dan kelurahan. Dan posisi kita sudah di lereng. Jadi resiko bencana yang terjadi di sini adalah yang pertama yang paling utama adalah tanah longsor, kemudian angin puting beliung. Destana juga memberikan pengetahuan terutama di jalan-jalan usaha tani yang untuk akses pertanian, kemudian terkait dengan irigasi, itu yang kedua. Terus yang ketiga, masyarakat sadar di saat ini biasanya buang sampah di sembarang tempat, di kali, di saluran air, sekarang sudah tidak lagi. Panduan-panduan atau pengarahan kayak usaha kerakyatan diarahkan ke situ, misalnya usaha kayak gini ketela dibikinin keripik, dibikin apa supaya ada pelatihan-pelatihan. Dan tentunya kita melatih beberapa memberikan sosialisasi pemahaman pada masyarakat supaya ini adalah daerah bencana. Kemudian kita melakukan pelatihan-pelatihan pada mereka. Kita coba dengan suatu simulasi ya bagaimana manajemennya jalan tidak dan sebagainya. Dan tentunya setelah itu kegiatan itu terlaksana atau tersiapkan, maka kewajiban kita juga menyiapkan logistiknya di situ berupa lumbung sosial supaya nanti kalau ada bencana mereka sudah bisa berkiprah dengan apa yang ada di situ. Lumbung sosial juga bisa disimpankan bantuan-bantuan masyarakat setempat di situ. Kami itu tidak melaksanakan kegiatan hanya Kementerian Sosial. Kami bekerjasama dengan BMKG, kami bekerjasama dengan Kemdagri, kami bekerjasama dengan BNPB sendiri, kami bekerjasama dengan teman-teman dari PU, juga dari Kementerian Desa, dan pariwisata juga kami ikuti. Jadi ketika itu kita melakukan sosialisasi, tentu dijelaskan secara teknis bagaimana ancaman bahaya di situ, mereka sadar bahwa itu rawan bencana. Nah, setelah itu rawan bencana, maka mereka akan tumbuh sendiri. Wah, kalau begitu saya harus bertindak dong. Kalau begitu saya harus melaksanakan kesiapan dia. Mari kita arahkan sekarang. Segitu itu aja. Ternyata lihat di jalan tuh udah banyak tumpahan air. Lihat orang-orang pada lari, ya udah kita juga ikut lari, ikut ngungsi. Tujuannya yaitu ke gunung yang lebih dataran tinggi gitu. Alat ini juga cukup mudah untuk dibuat maupun diproduksi di dalam negeri maupun juga dalam perawatannya bisa dilakukan oleh siapapun ya.
Waktu itu saya tuh lagi kerja bikin kerajinan. Nah, tiba-tiba ada suara gemuruh itu, terus saya tuh lari ke jalan, ternyata lihat di jalan tuh udah banyak tumpahan air. Nah, dari situ lihat orang-orang pada lari, ya udah kita juga ikut lari, ikut ngungsi. Tujuannya itu ke gunung yang lebih dataran tinggi gitu. Waktu tsunami itu saya ngalamin lagi akan melaut, perahu tiba-tiba kesurudan, langsung datang lambak yang besar gitu, ombak yang besar. Saya lari naik pohon, perahu saya potong jadi 2. Iya, dulu nggak ada deteksi tsunami, jadi lihat ombak, tara biasanya lambak segitu besarnya, jadi saya lari, jadi banyak yang korban gitu. Nggak ada, belum ada, karena belum tahu kejadian tsunami itu, sebelum kejadian tsunami itu seperti apa gitu, belum tahu. Sebenarnya hampir seluruh wilayah pantai kita ya, terutama pantai selatan dari Sabang sampai ke Sumba itu, kemudian seluruh pantai pulau-pulau kecil kita di wilayah timur Indonesia, di Pulau Banda, kemudian juga di Sulawesi ya, Sulawesi bagian utara. Nah, yang ya harus diperhatikan itu adalah mekanismenya. Jadi itu akan berhubungan dengan bagaimana sistem peringatan dini yang harus kita terapkan di wilayah Indonesia. Kita berada di zona, istilahnya itu near field. Jadi jarak sumber gempanya dengan garis pantai itu sangat dekat. Sehingga kita punya istilahnya golden time atau waktu emas untuk menyelamatkan diri itu sangat pendek. Sehingga kita harus pandai-pandai untuk memilih teknologi yang tepat, efisien, mudah dioperasikan dan bisa di-maintain oleh masyarakat setempat, bisa diperbaiki, maintenance-nya murah segala macam itu. Kita udah agak tenang ya. Selama ini itu masih blank ya di situ. Kita nggak punya teknologi untuk itu. Sekarang alhamdulillah udah ada. Sejauh ini alat-alat deteksi tsunami yang di luar si Puma dan IDSL ini itu harganya sangat mahal sekali ya. Sementara untuk si Puma dan IDSL ini ya, selain harganya memang cukup murah, itu bisa di bawah 50 juta per unit. Dalam perawatannya bisa dilakukan oleh siapapun ya, tidak perlu oleh ahli yang qualified, tetapi masyarakat biasa pun jika kita ajari ya dengan sedikit-sedikit ya, dengan kesabaran, itu mereka bisa juga berkontribusi atau terlibat langsung ya dalam operasional dan perawatan si Puma itu. Kami menargetkan bahwa sistem Puma ini bisa dipasang di seluruh Indonesia, bisa membantu pada kondisi yang betul-betul kritis ya, dan bisa menjawab masalah-masalah pada saat bencana terjadi. Ya, misalnya pada saat tidak ada listrik, tidak ada komunikasi. Nah, ini menjadi menjadi PR kita semua.
area kita ini sudah dipasangi berbagai deteksi atau alat yang memang bisa mendeteksi tsunami secara dini, evakuasi tetap diperlukan ya, karena jaraknya memang ada sangat dekat sekali dengan laut. Nah, oleh karena itu kita sudah juga mengidentifikasi beberapa rute untuk mencapai zona aman, baik itu yang ada di tengah laut maupun di atas bukit sana. Kementerian Kelautan berinisiatif untuk membangun jembatan evakuasi ini, karena dengan adanya jembatan ini kita semua bisa menuju tempat evakuasi di bukit. Jaraknya terpangkas 1 km menjadi sekitar 2 km, dan jika kita berlari dari kantor masing-masing di sini menuju ke sana melalui jembatan ini, itu waktunya hanya sekitar 13 menit. Sekarang kan ada alat berdeteksi tsunami yang ada ngiung-ngiung gitu. Jadi kalau ada tsunami itu bunyi sirinenya ngiung-ngiung-ngiung. Jadi nelayan bisa langsung lari, masyarakat langsung lari. Itu bagus sekali ya buat masyarakat Pangandaran, khususnya nelayan. Jadi kalau ada gempa riag-riag, ada bunyi-bunyi sirine itu kan bisa langsung lari, katanya 30 menit. Dari datangnya ombak tsunami itu, ya. Kalau ada bunyi sirine itu yang namanya pendeteksi Puma, jadi kita kan jadi sigap gitu untuk pergi jauh atau untuk mengungsi gitu. Bagus sih.